Salam sejahtera saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Selama ini kita sudah belajar mengenai kelompok-kelompok orang yang bersaksi tentang Kristus. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, lalu ada lebih banyak orang lagi. Tetapi ada lebih banyak lagi dari dua kelompok ini. Siapakah mereka? Itulah yang akan kita lihat dalam pelajaran ke-7 dengan judul Berbahagialah mereka yang percaya. Kita akan sama-sama membahas topik ini bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Conference Jawa Timur. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-7 ini. Berbicara mengenai berbahagia, saya tahu ada beberapa orang yang selalu berbahagia untuk menantikan diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Bukan karena apa-apanya, tapi karena firman Tuhan yang tentunya disajikan melalui program ini. Oleh karena itu, saya mau bacakan beberapa nama yang sudah memberikan salam, semangat, dan juga salam bahagianya, seperti Heng M. Fairio mengatakan terima kasih untuk pendalaman Sekolah Sabat yang luar biasa. Puji Tuhan. Dari Timis Sambadi mengatakan, saya amat berterima kasih dengan program ini karena bukan sahaja boleh memberi kefahaman yang jelas tujuan pelajaran Sekolah Sabat kita secara mendalam, tapi cara ini mudah difahami. Kalau dari bahasanya sepertinya dari Malaysia, tetangga kita. Berikutnya dari Malang, ini ada anggota jemaat dari Pendeta Kurnaidi, namanya Bapak Hari Mulyono yang mengatakan, terima kasih untuk firman Tuhan yang jelas, Malang selalu hadir dari pendengar setia. Lalu ada Nanser Silaban, juga dari California, USA, mengatakan, mantap, Happy Sabat dari Loma Linda, Indonesian Seventh-day Adventist Church. Silakan Pendeta Kurnaidi dengan tanggapan, salam, dan juga semangat bagi para pemirsa sekalian. Salam semuanya, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Kami sangat senang membaca tadi mendengar salam dari para sahabat. Dan tentu dalam sukacita kami ini, kami berharap agar pertemuan kita ini semakin menuntun kita semuanya untuk lebih siap menyambut Kristus yang semakin segera datang. Tuhan memberkati kita semuanya Amin. dan tetap semangat. Terima kasih sekali Pendeta Kur untuk tanggapan yang sangat hangat bagi para pemirsa sekalian. Ada dua nama yang saya akan bacakan, Pendeta Sony Situmorang seperti Bapak Firwanto yang nanti akan menanyakan sebuah pertanyaan di akhir dari diskusi ini, dan juga Roni Tai Rumatana. Dan kalau saya perhatikan subscriber dari YouTube Uni Indonesia Kawasan Barat sudah naik sampai ke 17.300. Saya mau tahu pendapat pendeta, apa pendeta juga memperhatikan angka-angka tersebut, lalu apa pandangan pendeta dan juga pesan-pesan pendeta bagi para umat-umat Tuhan. Terima kasih Ivy, Pak Firwanto, dan juga Pak Roni. Terima kasih atas dukungan, support, dan atensinya, dan juga kepada seluruh pemirsa yang lain. Benar, kita punya subscriber naik hingga 17.000. Artinya pekabaran Tuhan semakin bisa didengar oleh 17.000. Potensinya ya, walaupun tidak semua buka. Namun kami mengharapkan dengan kita punya keyakinan dan juga partisipasi untuk terus share, maka mudah-mudahan sebelum tahun ini kalau bisa mencapai 20.000. Terima kasih. Mari kita sama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Dalam suasana berbahagia ini, saya mau lanjutkan dengan membacakan ayat inti dari pelajaran kita selama pekan ini dengan terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pendeta Kurnaidi, boleh tolong buka diskusi kita dalam doa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Untuk itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami semuanya, Tuhan pula yang berkarya, menuntun kami, memberi pemahaman pada kami, terlebih menyanggupkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban Tuhan yang kami yakin selalu terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih sekali. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sudah di pekan yang ke-7.
Kita akan melihat di hari Minggu dengan judul Mengenang Kembali kepada Abraham. Ada banyak kelompok-kelompok yang sudah bersaksi mengenai Yesus sebagai Mesias. Tapi penting juga Yesus sendiri kembali menyinggung mengenai Abraham. Ada saksi dari orang yang sudah lama meninggal, begitu ya. Jadi pertanyaan pertama Pendeta Kurnaidi maksud saya, mengapa kesaksian Abraham begitu penting ya sehingga harus Yesus sampaikan lagi, dan apa yang disampaikan Yesus mengenai apa yang Abraham katakan? Silakan Pendeta Kur. Ya, terima kasih Saudara Eki dan salam semuanya. Adalah satu hal yang sangat penting bagi kita jika kita yakin dari apa yang sudah dilakukan atau dicontohkan oleh orang yang terdahulu lebih melakukannya, terlebih dalam hal ini adalah Abraham. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kemudian memberikan ini sebagai contoh bahwa Abraham ini meyakini setiap firman yang Tuhan berikan, meskipun pada saat itu Abraham tidak tahu apa yang ada di depannya. Tetapi dengan keyakinan, jika Allah berfirman, maka itulah ya dan amin. Dan dari kesederhanaan itulah, maka iman itu menjadi nyata. Terima kasih, Saudara Evi. Betul sekali. Kita sedang membahas Yohanes 8 ayat 56 ya Pendeta Kur. Kalau boleh saya bacakan, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Betul sekali yang Pendeta Kurnaidi dikatakan tadi, ada faktor iman. Walaupun belum terlihat, ada tanah perjanjian, ada anak yang dijanjikan, tapi tetap Abraham percaya dan akhirnya itu terjadi. Jadi ada hubungan antara bapa dan anak yang digambarkan oleh Abraham dan Ishak, yang juga melambangkan hubungan Bapa di surga dan juga Yesus sendiri. Baiklah, Abraham Pendeta Sony Situmorang bukan hanya tahu mengenai identitas Yesus, tapi juga beriman kepada Yesus. Padahal belum pernah ketemu begitu ya. Kalau kita yang membaca Alkitab, kita tahunya Yesus itu ada di Perjanjian Baru. Nah, konsep ini dimengerti oleh Paulus. Jadi bagaimana Paulus mengerti apa yang dikatakan Yesus mengenai iman Abraham yang mungkin kita sekarang belum mengerti konsepnya, apalagi orang-orang yang tinggal di zaman Kristen mula-mula. Silakan Pendeta Sony. Baik, benar. Terima kasih. Saya sering mengatakan kita ini sebagai pembaca, bukan pelaku, yang bisa melewati interval waktu hanya dalam tempo singkat karena membaca ya. Tapi benar juga yang tadi dikatakan bahwa Paulus meyakini, mengimani apa yang Abraham saksikan. Dan sangat unik, kata iman dan kata percaya ini sama, Ivy. Pastor Kur, itu pisteo juga. Hanya lebih mengarah kepada, kalau percaya di sini nih, lebih mengarah kepada kalimat to think to be true, to be persuaded, to credit, atau place confidence in, atau percaya. Namun yang paling unik yang perlu kita lihat adalah, coba di Ivy baca kalimat paragraf paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada saat Yesus berkata, Ya, pada saat Yesus berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Para pemimpin itu menjawab, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Jawaban Yesus sangat mengejutkan. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. nah ini kalimat yang terakhir yang dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, before Abraham was, I am. Jadi digunakan past tense, tapi dia katakan I am. Dia itu ada, tetap ada, sampai dulu ada, sekarang ada, bahkan terus ada. Itu merupakan satu kesaksian. Dan sebagai kesimpulan dari bagian ini, Ivy baca paragraf terakhir. Yesus menggunakan bahasa yang mengingatkan kita pada apa yang Allah katakan kepada Musa di semak yang sedang menyala. Ini adalah sebuah pengakuan sebagai Allah, oknum yang ada dengan sendirinya. Tidak diragukan lagi, para pemimpin memahami implikasi dari perkataannya karena mereka kemudian mengambil batu untuk melempari dia. Koneksinya adalah, singkat terakhir, Abraham ini adalah bapak bangsa Yahudi, di mana dari garis keturunannya lahir siapa? Yesus. Sehingga ketika kesaksian itu muncul, para pemimpin Yahudi bisa melihat, walaupun mereka tidak percaya,
apa yang mereka harus lakukan. Bahkan ada kalimat uh, di sini bahwa Abraham memang bapak orang percaya dan dia sudah bercerita mengenai Yesus. Namun hingga saat itu juga orang-orang Yahudi, para pemimpin agama yang tahu, mengerti, tapi kurang percaya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menjelaskan apa yang menjadi dasar sehingga Paulus mengerti ketika dia menjelaskan mengenai Tuhan Yesus dalam Roma 4 ayat 1 sampai 5, dia kembali mengungkit mengenai Bapak Abraham yang sangat dielu-elukan oleh orang Yahudi. Padahal Abraham sendiri mengakui identitas Yesus yang dia katakan pada zamannya, begitu ya. Terima kasih sekali. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin. Kali ini judulnya Kesaksian Maria. Dari kesaksian Abraham, seorang yang sudah mati, begitu ya, masih tetap menyaksikan siapa Yesus. Kali ini Maria tidak berkata apa-apa, tapi malah Maria melakukan suatu tindakan. Yang kita ketahui dalam Yohanes 12 ayat 3, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Pendeta Kur, apa yang sedang disaksikan oleh Maria dengan tindakannya ini? Apa yang Maria katakan kepada orang-orang, Yesus ini siapa bagi dia? Silakan Pendeta. Iya, terima kasih. Ini satu hal yang menurut kami sangat penting ya, bahwa kepercayaan itu atau iman itu tidak harus ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi dari tindakan yang nyata, yaitu yang dilakukan oleh Maria. Dia tidak mengajar, dia juga tidak menyampaikan statement apapun mengenai agar orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dia lakukan ini itulah bentuk daripada iman itu sendiri, yaitu melakukan atau mempersembahkan, lebih tepatnya dari yang dilakukan oleh Maria ini, sesuatu yang terbaik bagi dia yang diimani atau dipercayai. Dan inilah yang bisa dikatakan bahwa iman dan pengorbanan itu tidak bisa terpisah. Seorang tidak bisa mengatakan, saya beriman pada Tuhan, tapi dia tidak berani berkorban untuk Tuhan. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Karena eh, apa yang diimani oleh Maria juga kita semua, tentunya dengan satu keyakinan bahwa dia yang saya imani, dia telah memberikan dan akan terus memberikan yang lebih dari apa yang bisa saya korbankan. Jadi mungkin demikian sederhananya, Saudara Evi. Ya, betul sekali Pendeta. Karena imannya kepada Yesus sebagai Mesias, Maria mau mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal, begitu ya. Kalau menurut Yudas, rugi dia. Kenapa harus meminyaki kaki Yesus dengan parfum yang mahal tersebut? Nah, respon Yesus, Pendeta Sony, Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 7, biarkanlah dia. Begitu ya. Jadi karena Yesus melihat hati Maria dan juga Yudas pada saat itu, jadi Yesus mengetahui apa makna dari tindakan tersebut. Sedangkan kita manusia, yang kita lihat, kita mudah menghakimi dari tindakan orang gitu. Kok begitu sih kesaksiannya gitu ya, kok begitu sih persembahannya. Jadi bagaimana menurut pendeta mengenai kita manusia yang tidak melihat hati, tapi kita menghakimi kesaksian orang lain? Silakan pendeta. Baik, terima kasih Ivy, Pastor Kur. Sesuai dengan tema berbahagialah mereka yang percaya, apa yang dilakukan oleh Maria sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Yudas. Bahkan ada juga nama Yohanes di sini memperhatikan. Ketiga orang ini menggambarkan kerohanian atau iman kita kepadanya pada saat ini. Karena digunakan kata percaya, maka sebagian dari kita adalah Yudas, sebagian dari kita adalah Maria, dan sebagian dari kita adalah Yohanes. Bahkan ada juga sebagian dari kita orang yang tidak mau tahu. Apa kelebihannya? Yudas, seperti Ivy katakan tadi, selalu melihat kekurangan tanpa melihat bagaimana dirinya. Yohanes hanya menjadi spektator atau pengamat. Sama seperti kalau kalau kita nonton bola, Pastor Kur, Ivy, ketika ada pemain profesional salah nendang, kita sering mengatakan, oh, cuma lu profesional. Atau kita maki-maki mungkin, kalau kita di sana belum tentu bisa seperti itu. Dan satu lagi adalah merepresentasikan Maria. Siapa itu? Maria yang mempersembahkan apa yang ada padanya karena dia percaya.
Artinya gini, ketika saya percaya, maka segala sesuatu akan saya berikan kepadanya. Ketika saya percaya, maka sampai kapanpun saya akan meyakini dia. Terbukti, minyak wangi Maria berikan ketika Yesus masih hidup, bahkan sampai matinya pun dia masih memberikan minyak wangi tersebut. Seperti tertulis dalam Alfa dan Omega, yang Ivy akan baca sebagai kesimpulan dari saya. Terima kasih. Paragraf terakhir, Vi. Ya. Pemberian yang harum baunya yang sedianya hendak ditaruh oleh Maria pada tubuh juru selamat yang sudah mati, kini dituangkan pada tubuhnya yang masih hidup. Pada waktu penguburan keharumannya, hanya dapat menembusi kubur itu. Sekarang, hal itu menggembirakan hatinya dengan jaminan iman dan kasih. Dan ketika ia menjalani kegelapan ujiannya yang besar itu, ia membawa sertanya kenangan tentang perbuatan itu. Suatu jaminan adanya kasih yang akan didapatnya dari orang-orang tebusannya selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih pemirsa. Saya mau arahkan pandangan kita setelah mendengar penjelasan ini. Baiklah kita merenungkan atau mendiskusikan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi ketika orang-orang memberikan kesaksian dengan caranya mereka masing-masing, bagaimana kita merespon ataupun menanggapinya seperti setelah belajar dari Yesus menanggapi kesaksian dari Maria. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pelajaran hari Selasa. Dari Abraham, kita ke Maria. Kali ini ada kesaksian Pilatus yang tidak disadari. Seorang Romawi, seorang gubernur, pemimpin yang tinggi, dan juga seorang hakim pada saat itu ketika kasus Yesus dibawa ke hadapannya. Pendeta Kur, apa yang tidak disadari oleh Pilatus ketika dengan tidak sengaja dia sebenarnya menyatakan Yesus ini adalah orang yang tidak bersalah dan lain-lain, dan apa yang terjadi pada saat itu, lalu maknanya bagi kita apa, Pendeta Kur? Silakan. Iya, ini Pilatus ya, kebalikan dari tadi Abraham. Ya, bisa dikatakan ini agak kontradiktif ya antara Pilatus dengan Abraham. Sementara Abraham tidak melihat, tapi dia meyakini dan melakukan. Pilatus ini dia melihat, bahkan diingatkan oleh istrinya, orang ini tidak bersalah. Gitu. Tetapi Pilatus gantinya dia eh, melakukan apa yang benar, yang sudah dia lihat, sudah dia pahami bahkan dia sendiri. Tetapi dia memilih untuk eh, menyerah kepada tekanan dari luar dirinya. Hatinya yakin bahwa Yesus ini adalah kebenaran, dia tidak bersalah. Tetapi dia lebih memilih sesuatu yang bukan ada di dalam dirinya. Nah ini terkadang juga kita mengalami hal yang demikian. Karena sesuatu yang yang banyak ya, yang masif di sekitar kita, kemudian kita gantinya melakukan apa yang benar, maka kita terhanyut atau terbabit, terbawa suasana dari apa yang ada di sekitar kita. Tentunya ini sangat berbahaya dan kita tahu hasilnya dari apa setelah Pilatus ini melakukan hal yang kurang tepat. Jadi bisa dikatakan Pilatus ini berbanding terbalik dengan apa yang tadi dicontohkan oleh Abraham. Dengan demikian juga, maka tidak menjamin bahwa jika kita melihat, jika kita memahami tentang kebenaran itu, maka kita bisa melakukan yang benar. Tidak juga. Pilatus ini contohnya, dia tahu, tapi dia tidak melakukan yang benar. Mungkin demikian saja, saudara. Ya, pas sekali Pendeta, sepertinya sudah menjamah hal yang penting dalam hal ini mengenai melihat seperti Abraham tidak melihat, Pak Pilatus melihat, tapi tetap saja walaupun buktinya nyata tidak memberikan kepercayaan kepada kebenaran tersebut. Nah, Pendeta Sony, kalau diperhatikan ada persamaan dengan pelajaran pekan lalu, yaitu mengenai sentimen populer atau kepercayaan masyarakat yang belum tentu adalah hal yang benar. Ada juga peer pressure gitu ya, atau tekanan teman sebaya. Apa bahayanya Pendeta kalau kita berada di posisi seperti Pilatus gitu? Sudah jelas-jelas itu Yesus dan juga kita mau percaya, tapi karena pressure dari luar akhirnya tidak. Silakan komennya Pendeta.
Baik, terima kasih. Itu sebabnya judul pelajaran berbahagialah mereka yang percaya. Kalau dalam konsep Pilatus ini, berbahagialah mereka yang percaya dan melakukannya. Masalahnya, Pilatus ini tidak percaya. Kalau pemirsa nanti baca paragraf keempat, ya, Ivy nggak usah baca, kasihan juga dia baca terus. Ketika Pilatus mengatakan apa? Aku lahir datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan dia yakin itu, dia percaya itu. Namun dia pun menerima Yesus oleh karena Yesus sudah dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, Kayafas. Ingat, di Mahkamah Agama inilah saya yakini, saya imani ada seorang yang minggu lalu kita pelajari itu apa? Nikodemus, saudara-saudaraku. Pemimpin agama, orang Sanhedrin, saya yakin ada dia. Dan itu membuktikan tidak semua dari golongan tersebut mau menghukum Yesus. Dan kembali kepada peer pressure, benar. Kita pelajari pekan lalu, tidak selamanya voting itu benar. Tidak selamanya mayoritas itu apa? Benar. Kadang-kadang di jemaat juga begitu kan. Ketika sudah deadlock, akhirnya voting. Kadang-kala kita menggunakan nama Tuhan atau hasil kehendak Tuhan, walaupun voting yang kita ambil boleh jadi tidak sesuai dengan apa? Dengan kebenaran tersebut. Dan di sini, Pilatus. Nah, Pilatus bersaksi tapi tidak dia sadari. Pilatus memutuskan tapi dia tidak sadari. Dan yang paling luar biasa ketika mengarah kepada peer pressure, ada dua bagian. Yang pertama, saya melakukan ini untuk kebenaran atau saya melakukan ini hanya untuk pencitraan. Ya, ini kan pencitraan ini Pilatus, ada kebenaran dan pencitraan. Tapi kembali Pilatus menyaksikan Yesus walaupun secara tidak sadar. Dan untuk menutup, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Di hadapan Pilatus berdiri kebenaran itu sendiri, tetapi dengan membiarkan orang banyak menekannya, Pilatus tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sungguh sebuah contoh yang tragis, karena tidak mengikuti yang benar yang dikatakan oleh kata hatimu dan hati yang mengatakan Anda benar. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu. Kali ini ada kesaksian Thomas. Thomas uniknya, Pendeta Kur, dia sudah melihat tapi sulit untuk percaya. Di cerita ini adalah cerita mengenai Yesus setelah bangkit, begitu ya. Ada tanda di tangan Yesus, paku tersebut, tapi masih juga sulit untuk mempercayai. Jadi bagaimana Pendeta Kur mau membandingkan Thomas dengan Abraham? Bagaimana kita mempelajari kedua karakter ini? Silakan Pendeta Kur. Iya, ini contoh lain lagi ya tentang Thomas, baru saja Pilatus. Ini Thomas ini keunikan yang berbeda. Padahal dia se- sekian lama, katakanlah, sudah mengikut Tuhan Yesus. Dan ada banyak, dalam tanda kutip, perlu kita garis tebal, keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Thomas. Nah, pada waktu itu kemudian kisahnya ini, Thomas bahkan sudah melihat, ini loh, tangan yang sudah berlubang. Tetapi inilah yang tadi kita katakan keunikan. Thomas ini dia baru yakin tentang sesuatu jika itu memang benar-benar bisa sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Nah, ini yang sangat berbahaya, apalagi di zaman kita ini. Kita lebih banyak juga terbawa untuk meyakini sesuatu jika itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di fakta. Padahal mulai dari Abraham tadi ya, kalau fakta jelas nggak ada fakta apa-apa. Lalu yang lain-lain juga nggak ada fakta, nggak ada bukti apa-apa, tetapi tetap melakukan. Lah ini beda. Thomas ini harus ada fakta yang benar-benar konkret, harus ada bukti yang benar-benar aktual, baru dia meyakini itulah. Kalau itu, maka selamanya dia tidak akan pernah memiliki iman kepada Tuhan yang memang adalah ajaib. Jadi sangat berbahaya jika keimanan kita itu dicampur dengan sesuatu yang seperti halnya Thomas itu. Terima kasih, saudara.
Ya, benar sekali Pendeta. Saya rasa saya juga pernah berada di posisi tersebut atau pernah mendengar orang mempunyai pengalaman seperti itu. Sulit sekali untuk mempercayai padahal sudah di depan mata begitu buktinya ya. Jadi bagaimana caranya Pendeta Sony supaya kita tidak ragu di dalam iman? Karena penulis Sekolah Sabat menuliskan bahwa bukti untuk mendasari iman itu sebenarnya banyak sekali gitu. Tapi kok kita masih ragu, jadi apa yang harus kita lakukan? Silakan. Baik, terima kasih. Di paragraf terakhir ada kalimat Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk mendasari iman kita. Di Ibrani 11 ayat 1, ketika itu mengarah kepada iman, maka dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Mungkin dikoreksi kalau saya salah kalimat. Dan juga ketika mengarah kepada iman, maka itu dibutuhkan apa ya? Keyakinan dengan sepenuh hati. Ya, kembali ke pisteo, artinya mempercayai, melakukan apa, menuruti apa yang Yesus katakan. Dan benar, mungkin banyak orang melihat Thomas ini menjadi pribadi yang saya tidak katakan antagonis atau protagonis. Saya tidak katakan dia ini dingin atau panas, atau mungkin dia di tengah-tengah. Tapi yang saya katakan, Thomas ini merepresentasikan kita juga. Ingat apa kata Thomas ketika Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan itu ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya. Coba mungkin Ivy sama Pastor Kur. Pertanyaan bagi kita, apakah nanti ketika kita sampai di sorga bekas paku Yesus itu masih ada? Kira-kira. Ada Masih. nggak kira-kira? Oke, Ellen G. White atau penulis Kristen rohani meyakini itu apa? Itu ada. Bahkan Alkitab juga sangat mendukung itu. Namun yang saya mau katakan adalah saudara dan saya percaya bahwa apa yang kita pelajari merupakan firman Tuhan. Dan sama seperti Thomas, by seeing you apa akarnya by seeing you will believe atau you will believe. Dengan melihat engkau akan percaya, itu juga akan menjadi bagian kita. Satu kalimat terakhir, ketika saudara diberkati, ketika saudara bisa setia, ketika saudara saat ini masih dalam posisi yang sehat, maka itulah berkat dan kasih Tuhan. Itu mungkin dari saya, Ivy. Terima kasih. Amin. Kita diajak untuk merenungkan pertanyaan di bawah dari pelajaran hari ini. Jika seseorang bertanya kepadamu, mengapa engkau percaya kepada Yesus? Apa yang bisa kita katakan kepada dia? Apa bukti yang bisa kita suguhkan kepada orang tersebut untuk menjadi dasar dari keimanan kita? Supaya kalau kita melihat pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, ketika seperti Pilatus mungkin kita dipertanyakan, apakah kebenaran itu? Kita juga bisa menyampaikan apa bukti dari yang kita percayai. Baik, terakhir kita akan melihat pelajaran hari Kamis dengan judul Kesaksian Kita tentang Yesus. Kali ini bukan karakter yang ada di dalam kitab Yohanes, tapi dikembalikan kepada kita. Kita diajak untuk merenungkan dan juga mencari aplikasi dari pelajaran pekan ini. Jadi Pendeta Kur, kalau dibanding-banding dengan orang-orang yang menyaksikan Yesus pada zamannya, menurut Pendeta apa kita hidup lebih sulit untuk mempercayai Yesus atau lebih mudah? Karena sekarang sudah ada Alkitab juga kan ya. Lalu apa kendalanya bagi kita untuk bersaksi kepada orang lain mengenai Yesus? Silakan Pendeta. Iya, terima kasih, Saudara Epi. Ini bisa kita melihat tadi contoh Pilatus ya yang sudah tahu dia Yesus itu. Terus Thomas ya. Tapi sekali lagi itu tidak menjamin bahwa dengan begitu maka seorang akan percaya. Maka dalam hal ini kita di zaman kita ini pun juga meskipun ada Alkitab, kita tahu semua cerita tentang Yesus, bahkan mungkin kita eh, sebagai seorang yang mahir mengajar katakanlah, tetapi itu juga tidak jamin bahwa kehidupan kita ini benar-benar seorang yang beriman. Kita perlu garis bawahi, ditebali huruf-hurufnya lalu dikasih tanda kutip ya, keimanan kita pada Tuhan yang tadi. Keimanan itu meskipun tidak diucapkan tetapi seperti yang dilakukan oleh Maria tadi seharusnya. Nah, jadi di zaman kita ini meskipun Alkitab ini ada dan banyak bukti,
Tetapi jika kita tidak berani untuk benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tentunya sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk memiliki iman yang sesungguhnya. Kalau bahasa lebih kerennya lagi, faith of Jesus atau imannya Yesus akan sangat sulit. Jadi pesannya adalah, mari kita di zaman kita sekarang ini, pengetahuan sangat penting, pemahaman Alkitab sangat penting, tetapi penyerahan hati kita ini yang lebih penting jika kita ingin memiliki iman seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, Saudara Evi. Ya, terima kasih Pendeta. Saya jadi bisa mendapat gambaran bahwa untuk bersaksi kita perlu iman, tapi dengan banyak bersaksi, iman kita lebih kuat juga, begitu ya. Jadi saling seperti siklus gitu, saling memberi makan satu sama lain. Jadi kita memang diajak untuk beriman dan juga bersaksi. Nah, Pendeta Sony, kalau di pelajaran hari Kamis, kita juga diarahkan untuk melihat nubuatan-nubuatan seperti Daniel 2 dan Daniel 7. Bagi orang yang hidup di zaman Yesus, kan mereka tidak tahu ada nubuatan ini begitu ya, ataupun penggenapannya mereka tidak lihat. Tapi kalau kita sekarang, kita sudah bisa melihat penggenapan Daniel 2 dan 7 sampai kepada akhir zaman ini, bagaimana seharusnya itu menguatkan iman kita lebih lagi dan juga untuk bersaksi mengenai siapa Yesus. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Daniel 2 itu berbicara mengenai patung ya. Kalau saya tidak salah, itu patung dan sangat relevan bila dihubungkan dengan peristiwa minggu lalu ketika Donald Trump terpilih, seorang narapidana terpilih, dan Daniel itu juga mengarah kepada hal yang sama, hanya beda konteks. Namun yang saya mau katakan, ketika berbicara mengenai nubuatan, benar dibutuhkan kepercayaan. Ketika bicara percaya, maka percaya itu bukan hanya sama seperti kita percaya, tapi kita juga harus melakukannya. Itu sebabnya pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini mengatakan kesaksian kita tentang Yesus. Apa yang kita saksikan tentang Yesus? Artinya, aduh saya lupa dalam bahasa Gerikanya apa itu apa? Bersaksi wah, bersaksi atau menyaksikan. Saya lupa. Artinya Marturia, menyaksikan apa? Marturia mungkin. Marturia, marturia ya, marturio, martureo, marturia. Artinya itu bersaksi. Itu bersaksi. Nah, kalau kita lihat kata dasar marturia ini artinya Ivy bukan hanya dengar omongan, percaya langsung bersaksi. Tapi marturia ini lebih mengarah kepada to experiencing the love of Jesus in our daily life. Jadi mengalami bagaimana kasihnya, mengimani, mempercayai bagaimana kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, ketika di zaman sekarang ini kita melihat bagaimana apa situasi atau ada sebuah buku mengatakan the shape of his coming, situasi akan keadaannya, maka kita harus lebih banyak bersaksi. Saya mau katakan, para pemirsa di rumah dan juga saudara-saudara semua, nubuatan itu digenapi. Khususnya, saya ingin katakan ketika artificial intelligence sekarang sudah ada ya, para pemirsa, apa yang tidak bisa dibuat sekarang? Apa coba? Semua bisa. Jadi apa yang orang omongin dulu mengenai akhir zaman, di zaman akhir ini, sudah mulai terlihat. Hanya, sekali lagi, tugas kita lah to declare the gospel to all the world, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan saya mau supaya lengkap, Afi boleh baca Afi paragraf ketiga bagian B, selama kehidupan. Ya. Selama kehidupan dan pelayanan Yesus, para pengikutnya tetaplah sekelompok kecil pria dan wanita yang teraniaya, yang menurut ukuran manusia seharusnya sudah sejak lama lenyap dari sejarah. Bagaimana mungkin mereka tahu, seperti yang kita ketahui, bahwa semua hal ini berlalu, dan mereka tahu. Bahkan iman kita sendiri ada sebagai penggenapan dari nubuat Yesus sendiri, bahwa Injil akan disebarkan ke seluruh dunia. Perhatikan kalimat iman kita sendiri, penggenapan nubuatan, bahwa Injil akan disebarkan ke seluruh dunia. Lalu ayat Alkitab mengatakan setelah itu tibalah kesudahannya. Saudara-saudara semua, para pemirsa yang mengikuti pelajaran sekolah Sabat ini, yang memberikan komentar, ingat tugas kita mengabarkan Injil. Tahun depan kita punya tema itu apa? Ada penginjilan kita Harvest 2025. Dengan tema utama apa Ivy?
Called to be faithful. Ya, Dipanggil untuk setia. all to be faithful. Dipanggil untuk setia, dipanggil untuk apa? Untuk percaya. Itu sebabnya mari kita saksikan Injil Yesus. Oh, dan saudara itu menjadi bagian dipanggil untuk percaya dan menyaksikan pekabarannya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Para pemirsa, kalau ada pertanyaan maupun pendapat, komen, silakan dimasukkan ke dalam kolom komen di bawah dari video ini. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita selama pekan yang ketujuh dengan judul Berbahagialah Mereka yang Percaya, saya mau bacakan sebuah kutipan dari pelajaran kita di hari Kamis. Di situ ditulis, melalui pembacaan kitab suci di bawah kuasa Roh Kudus, kita dapat menerima Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan kemudian, masing-masing dari kita, dengan cara kita, dan dari hubungan kita sendiri dengan Tuhan, dapat memiliki kisah untuk diceritakan. Silakan ditambahkan Pendeta Sony Situmorang dengan kesimpulannya, dan juga nanti Pendeta Kurnaidi. Baik, berbahagialah mereka yang percaya, walaupun tidak melihat. Mereka yang percaya setelah melihat bagaimana kasih Yesus kepada diri mereka. Tapi ingat, banyak orang yang menyerah pada kebimbangan mengendalikan diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak mampu, bahwa mereka mirip seperti Thomas, bahwa mereka tidak menyadari. Namun satu hal yang pasti, kita semua dipanggil untuk percaya, dipanggil untuk mengimaninya, dipanggil untuk meyakininya. Seperti judul Rasulullah Sabat, berbahagialah mereka yang percaya. Saudara-saudaraku semua, kesimpulan pekan ini adalah Anda bukan Pilatus, Anda bukan Abraham, Anda bukan Nathanael atau Nikodemus, Anda juga bukan Maria, tapi perilaku mereka, kesaksian mereka, ditambahkan dengan kesaksian kita di zaman akhir ini sebagai penggelapan nubuatan, akan semakin dahsyat, dahsyat, powerful, bakal menjadi mujizat. Dalam bahasa Yunani dunamis, dunamia, power, mujizat, dahsyat kalau kita mau melakukannya. Pertanyaan sekarang, bagaimanakah iman kita pada saat ini? Apakah Anda mau menjadi pribadi yang mau bersaksi atau hanya menjadi penonton belaka? Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa masing-masing kita memiliki kisah sendiri untuk juga diceritakan mengenai kebesaran Tuhan. Silakan Pendeta Kur dengan kesimpulannya. Ya, terima kasih sekali lagi. Dari apa yang kita pelajari, saya memiliki satu kesimpulan, mungkin ini singkat. Itu sebabnya penting Tuhan Yesus menyatakan bahwa jika aku datang, masih adakah iman di bumi ini? Tentu ini tidak berarti bahwa tidak banyak orang yang ahli Alkitab. Ada banyak orang ahli Alkitab dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani, gereja, keagamaan. Tetapi yang Tuhan Yesus tanyakan adalah, masih adakah iman di bumi? Karena itu kita diajak untuk agar kita semakin meyakini bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang ada banyak keajaiban yang sudah Dia nyatakan, dan Tuhan Yesus yang mati itu sebagai bukti bahwa itulah Allah yang Maha Kasih. Jika Allah saja sudah, nyawanya saja sudah dikorbankan untuk kita, lalu apa yang akan kita korbankan bagi Tuhan jika kita memiliki iman? Dan sesuai dengan judul kita ini, kita akan berbahagia jika kita memiliki iman. Karena tidak ada apapun yang tidak dapat dikalahkan oleh iman. Ada banyak bukti, laut yang begitu luas oleh karena iman bisa terbelah. Kemudian tembok Yeriko yang begitu tebal oleh karena iman bisa dibongkar. Dan tidak ada hal yang apapun yang tidak dapat dikalahkan oleh iman. Biarlah iman kita semakin teguh dan hari lepas hari kita semakin menjadi umat Tuhan yang penuh dengan iman. Itu mungkin Saudari Evi, terima kasih.
Amin. Terima kasih untuk penguatannya, Pendeta Kur. Saat ini tiba saatnya untuk kita menanggapi satu pertanyaan yang seperti saya katakan tadi datang dari Bapak Firwanto. Pertanyaannya sangat simpel, mungkin Pendeta Kurnaidi boleh tanggapi terlebih dahulu sebelum Pendeta Sony tambahkan nanti mungkin. Mengapa Tuhan Yesus perlu dibaptis? Silakan Pendeta Kur. Iya, terima kasih. Dan ini juga sering ditanyakan pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang kita istilahkan saja belum percaya pada Tuhan Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Loh, kok Tuhan dibaptis? Gitu. Jadi dengan dibaptisnya Tuhan Yesus itu bukan berarti Tuhan Yesus ini yang memerlukan pembaptisan itu agar dia selamat, bukan. Tetapi yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dia dibaptis sebagai contoh untuk memenuhi seluruh kehendak Tuhan. Pelajaran bagi kita, kalau kita mau ikut Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, meskipun itu tidak sesuai dengan logika kita, Tuhan Yesus saja mau melakukan. Apalagi kita, ya kita lakukan. Firman Tuhan A, ya kita lakukan A, B, ya kita lakukan B, tanpa harus berdebat, bertanya ini, itu, dan sebagainya. Terima kasih, Saudara Edi. Terima kasih sekali Pendeta, sangat singkat, padat, dan jelas. Semoga menjadi kepuasan pribadi buat Bapak Firwanto ataupun yang lainnya juga. Pendeta Sony, ada yang mau ditambahkan? Enggak, saya hanya nambahkan sedikit, nanti mungkin Ivy baca Matius 3:15, benar bahwa ketika Yohanes membaptis Yesus, Yohanes mengatakan, bukan aku yang layak membaptis engkau, tapi engkaulah yang seharusnya membaptis aku. Maka kalimat Yesus ada di Matius 3:15. Abi boleh baca? Lalu Yesus menjawabnya, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya, Pastor Hus tadi katakan benar bahwa dia ingin memberikan teladan kepada kita semua. Karena ingat, baptisan yang Yesus contohkan tersebut adalah untuk menjadi teladan. Bagi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau kita buka nanti Markus 16:16 dikatakan apa? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa? Karena saya suka baptisan ini karena baru KKR. Ada juga Roma 6:3-4 dikatakan apa? Bahwa semua yang terlibat dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya, Yesus hanya memberikan teladan yang kita harus ikutin. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik, untuk terakhir kita akan mendengarkan doa berkat dari Pendeta Sony Situmorang. Boleh berdoa, Pendeta? Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, dan terima kasih oleh karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk pelajari firman Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu, Pendeta Kurnaidi, Ivy Inarai Huta Barat, dan juga Daniel di belakang layar. Biarlah Bapa dengan segala kekurangan kami, ketulusan kami akan bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Berkati para pemirsa di mana mereka berada yang sudah menyaksikan acara dari dahulu, bahkan yang mungkin baru pertama kali menyaksikan pada saat ini. Biarlah kiranya Kau menjadikan mereka saksi-Mu yang hidup, marturia, saksi yang hidup yang telah merasakan bagaimana dahsyatnya kasih-Mu, dan mereka mau orang lain untuk dapat merasakannya. Dengan men-share pelajaran ini dan juga mengajak lebih banyak orang untuk boleh lebih dekat kepada Tuhan. Berkati masalah, problema, maupun berkat-berkat yang kami rasakan, melawat dan menjenguk kami Tuhan, mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami akan boleh merasakan kelegaan yang berasal daripada-Mu. Dengarkan doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Kurnaidi untuk pelayanannya. Semoga lebih banyak kuasa lagi dalam pelayanannya. Dan bagi para pemirsa semua, terima kasih atas kebersamaan kita sama-sama. Semoga kita menjadi orang yang berbahagia karena iman kita di dalam Yesus dan karena kita mau juga bersaksi bagi kebesaran namanya. Sampai bertemu lagi minggu depan, Tuhan memberkati kita sekarang.